Ini sekarang lagi di pinggir sungai Weser. Ini sekarang jam 9.33 di musim dingin. Suhunya ini sekitar 3 derajat, tapi feelsnya 1 derajat. Dan sekarang tanggal 26 Desember. Jadi baru 27 Desember. Jadi baru melewati winter solstice kemarin tanggal 21 Desember 2024. Jadi winter solstice itu adalah siang terpendek sepanjang tahun 2024, yaitu tanggal 21 Desember 2024 kemarin. Di mana durasinya itu 7 jam 32 menit 57 detik. Nah, tapi itu bukan terbit atau sunrise yang paling lambat atau paling siang gitu. Karena kalau yang paling lambat atau paling siang itu jam 8.38, itu mulai 25 Desember sampai 3 Januari 2025. Nah, jadi sekarang ini termasuk yang terbitnya paling lambat itu. Jam 8.38 tadi baru terbit. Sementara terbenamnya paling cepat itu jam 4:07, itu tanggal 9 sampai 17 Desember. Ini kita bisa lihat di tabelnya di sini gitu. Nah, sementara di winter solstice tanggal 21 Desember itu terbitnya jam 8.36 dan tenggelamnya jam 4:09 gitu. Jadi bukan yang terbit paling lambat atau terbenam paling cepat. Nah, tahun 2025 nanti puasanya di bulan apa dan berapa lama gitu. Jadi puasanya nanti diperkirakan di bulan Maret, 1 Ramadannya itu 1 Maret perkiraannya, prediksinya. Nah, di bulan Maret itu lamanya durasinya adalah 12 jam 47 menit. Jadi nanti diprediksi fajar atau subuhnya. Untuk fajar subuh ada banyak metode, nanti dijelaskan selanjutnya. Tapi salah satu dari Liga Muslim Dunia itu fajarnya mulai jam 4.59, sunrise-nya jam 6.53, maghribnya jam 5.46 sore. Itu untuk puasa di tahun 2025 nanti. Nah, kira-kira kapan, tahun berapa puasanya pas musim dingin atau pas winter solstice di Jerman ini gitu. Dan berapa lama durasinya. Nah, tadi durasinya sudah ada ya. Nah, perkiraannya Ramadan pas winter solstice itu tahun 2031 itu di awal Ramadan, 2032 pertengahan Ramadan, terus 2033 akhir Ramadan. Di 22 Desember lama puasanya itu 9 jam 43 menit. Itu dari 6.27 sampai jam 4:10 gitu. Nah, kenapa ada beberapa perhitungan metode waktu sholat, terutama untuk fajar, subuh, dan isya? Karena masing-masing metode itu punya standar yang berbeda untuk mengatakan sama-sama standarnya fajar sodik, tapi dikatakan fajar sodik itu ketika langitnya standarnya berapa derajat mataharinya, nah itu yang beda-beda gitu. Isya juga seperti itu, hilangnya mega merah atau mulai masuknya malam, itu standarnya yang beda-beda. Nah, sinkronisasi antara standar waktu sholat dan standar astronomi. Kalau di astronomi itu kita mengenal ada civil twilight, kemudian ada nautical twilight, dan ada astronomical twilight. Nah, sementara untuk fajar itu kan ditentukan ketika ada fajar sodik sudah mulai terlihat, dan isya ketika mega merah mulai menghilang. Tapi masing-masing ulama itu berbeda pendapat ketika berdasarkan astronomi itu masuk kategori twilight yang mana, atau standar derajat mataharinya sudah berapa derajat itu. Nah, itu yang berbeda-beda. Di sini kita melihat standar perhitungan waktu sholat fajar dan isya. Ini ada dari Liga Muslim Dunia yang sudah melewati beberapa proses konferensi, pertemuan para ulama, diskusi dengan para ilmuwan dan ulama dan lain sebagainya. Liga Muslim Dunia itu untuk fajar 18 derajat dan isya 17 derajat. Nah, ini direkomendasikan digunakan regionnya, wilayahnya di Eropa, kemudian di bagian Amerika. Terus ada Egyptian General Authority of Survey, ini standarnya untuk fajar 19,5 derajat. Ini termasuk tinggi ya, 19,5. Nah, untuk isya itu 17,5 derajat. Nah, sementara ada University of Islamic Science Karachi 18 derajat untuk isya dan subuh fajar. Ummul Qura 18,5 derajat. Nah, Ummul Qura untuk isya ini beda sendiri. Jadi Ummul Qura tidak berdasarkan derajat, tapi berdasarkan waktu dari maghrib, yaitu 90 menit. Karena kalau di Mekah sendiri
deviasinya, rentangnya atau perbedaannya itu tidak terlalu berbeda di sepanjang tahun, tidak tergantung musim gitu. Mau musim dingin, musim panas, selisih antara maghrib dan isya itu sekitar itu, jadi sekitar 90 menit. Nah di Ramadan 120 menit. Kemudian ada Islamic Society of North America 15 derajat. Kemudian Union des Organisations Islamiques de France ini 12 derajat. Majelis Ugama Islam Singapura 20 derajat untuk Fajar dan 18 derajat untuk Isya untuk region Singapura. Nah, tapi menariknya ini ada lagi metode perhitungan yang lebih fleksibel derajatnya, jadi tidak fix sepanjang tahun. Itu dari moonsighting.com. Jadi moonsighting.com ini menghimpun pengamatan dari beberapa ilmuwan, kemudian melihat standar keterlihatan fajar sodik sepanjang tahun. Nah ternyata di beda latitude, beda lokasi dan beda musim itu beda standar derajatnya. Nah jadi ini mereka membedakan antara di musim panas dan di musim dingin derajatnya. Salat isya dan subuh ketika musim panas di Bremen, Jerman. Nah kita melihat di tabel ini kita melihat di sekitar bulan Mei sampai Agustus itu akan ada masa di mana night atau malam itu tidak ada. Jadi yang ada nanti terbenamnya malam, terbenamnya ini misalkan tanggal berapa nih? Bulan Juni itu terbenamnya hampir jam 10, terus nanti senjanya sampai sekitar jam 11-12, senja civil twilight, terus nautical twilight, astronomical twilight. Nah, astronomical twilight itu sepanjang malam sampai nanti langsung ke nautical twilight lagi gitu. Jadi tidak masuki waktu night atau malam, jadi tidak masuki malam. Nah kalau yang seperti ini berarti kan fajarnya sepanjang malam gitu, tidak melewati malam. Nah berarti waktu isya dan fajar itu ketemu gitu, beririsan. Nah di musim panas bulan Mei dan bulan Agustus derajatnya itu tidak lebih dari 18 derajat matahari paling rendahnya. Bahkan di puncak musim panas derajatnya paling rendah itu tidak lebih dari 14 derajat. Sehingga ada beberapa metode yang standarnya itu tidak lagi applicable di Jerman di musim panas itu. Nah ini sekarang mengenai di musim dingin, ini ketinggian matahari nanti di solar noon atau di tengah hari di puncak siang pas waktu duhur ketika matahari mulai tergelincir turun lagi itu jam 12.24 setengah 1 ya. Ini pas hari Jumat, nanti Jumatnya jam segitu, Jumatnya jam 12.21 sekitar jam itu. Nah ketinggiannya ketika tengah hari itu 13 derajat ketinggian mataharinya di sana. 13 derajat itu kalau di Jogja itu jamnya sekitar jam 6.22 di mana terbitnya itu jam 5.22. Jadi selisih 1 jam dari matahari terbit. Jadi kalau di Jogja suasana jam 6:30 itu seperti apa? Yaitu seperti di sini ketika di siang hari di puncak musim dingin seperti ini. Nah itu antara winter solstice dan waktu sholat. Dan di musim dingin ini selisih dari duhur ke asar itu cepat. Misalkan hari ini duhurnya nanti sekitar jam setengah 1, 12.24. Nah nanti asarnya itu jam 1.55, sebelum jam 2 itu sudah asar gitu. Jadi dari duhur ke asar cuma sekitar 1,5 jam kurang gitu, sekitar itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.